kiri tanpa mind muscle connection, yang kanan dengan mind muscle connection. Apa itu mind muscle connection? Saya Andrew Raditya, ikutin terus. Kalau di bahasa Indonesia kan jadinya koneksi pikiran otot. What the fuck? Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud? Mind muscle connection lebih mengarah pada konsentrasi otak kita pada otot yang berkontraksi dan meregang saat latihan. Berarti kayak gini. Ya nggak gitu juga. Mind muscle connection sering diartikan dalam beberapa istilah. Salah satunya dirasa-rasa. Mungkin kalian pernah dengar saat sedang latihan ada yang menyarankan untuk jangan terburu-buru, tapi dirasa-rasa. Ya nggak salah juga, yang dimaksud itu supaya kita bisa merasakan otot yang dilatih saat latihan. Ya dirasa-rasa apa? Nah ini, yang dirasa-rasa itu adalah kontraksi otot yang ditargetkan. Bukan sekedar merasakan otot bergerak, tapi otot yang ditargetkan. Ada 5 tips untuk meningkatkan kemampuan mind muscle connection kita saat latihan. Tapi sebelumnya ada syaratnya. Otot yang kita akan tingkatkan kemampuan mind muscle connection haruslah sudah terbentuk. Walaupun sedikit tidak masalah, yang penting sudah terbentuk dulu. Karena itu juga untuk pemula ini akan sangat susah sekali untuk mendalami mind muscle connection. Terus gimana kalau pemula? Simple, konsisten dulu dengan program latihan yang benar. Nantinya pasti akan terbentuk ototnya. Setelah terbentuk, kalian bisa mengasah kemampuan mind muscle connection lebih dalam lagi. Ada yang masih belum paham tentang mind muscle connection? Saya kasih satu contoh sebelum masuk ke 5 tips tadi. Saat kalian melakukan gerakan pull up, kalian berharap pull up untuk melatih otot sayap. Tetapi setelah beberapa set pull up, sayap tidak terasa ngepam. Sayap tidak terasa seperti mau meledak. Apalagi yang terasa malah middle back. Atau bahkan forearm yang rasanya seperti mau meledak. Nah itu yang dimaksud kurang memiliki mind muscle connection. Paham kan sekarang? Sekarang saya kasih 5 tips untuk meningkatkan kemampuan mind muscle connection. Yang pertama, gerakan dan form. Misalkan di gym, kalian ingin melatih otot dada bagian atas atau clavicular head dengan gerakan incline dumbbell press. Otot dada belum capek, tapi bahu atau tricep sudah capek duluan. Kalian bisa coba ganti gerakan dengan supinated grip, cable, chest press. Dengan begitu, kalian akan lebih bisa merasakan otot dada seperti mau meledak. Bukan berarti gerakannya salah, tapi setiap orang bisa berbeda. Si A cocok dengan gerakan ini, si B cocok dengan gerakan itu. Jadi jangan kaku, fleksibel dan lebih kreatif lagi. Contoh lagi, saat kalian ingin melatih bicep dengan dumbbell curl, kalian bisa membuat bicep lebih berasa lagi jika kita modif gerakan dumbbell curl dengan menambahkan external rotation. Dengan memodifikasi form, kita akan meningkatkan kinerja otot. Jadi dengan merubah gerakan atau memodifikasi form, kita dapat memaksimalkan atau meningkatkan kinerja otot yang kita targetkan. Sekarang yang kedua, beban. Saat kalian pull up, walaupun kuat pull up, sayap tidak ngepam. Coba kurangi bebannya. Kalian bisa lakukan dengan resistance band. Atau kalian bisa coba pull down dengan beban yang lebih ringan. Dengan begitu, kalian bisa lebih merasakan kontraksi otot sayap yang tentunya diikuti dengan gerakan yang benar juga. Ini banyak terjadi. Sudah lama latihan, tapi kok otot yang ditargetkan ini nggak kebentuk. Coba cek lagi bebannya. Terlalu berat apa enggak? Apalagi untuk otot yang terlalu banyak atau mayoritas slow twitch, jelas harus beban yang ringan. Misalkan dumbbell kickback. Saat beban terlalu berat, kita akan kesusahan untuk mengangkat dumbbell setinggi mungkin. Sedangkan untuk tricep long head, kita harus mengekstend siku dan berada di belakang badan. Maka dari itu sangat disarankan untuk melatihnya dengan beban ringan. Selain gerakan dan beban yang bisa meningkatkan kemampuan mind muscle connection kita, ada satu tips yang ketiga. Ini yang simple tapi menurut saya sangat bermanfaat banget. Yang ketiga, flexing. Manfaat dari flexing itu bukan sekedar buat gaya-gayaan. Kita bisa flexing kalau mind muscle connection kita sudah terbentuk. Dan flexing juga bisa jadi solusi untuk meningkatkan lagi kemampuan mind muscle connection. Jadi kalau kalian sudah bisa menggerakkan otot, berarti udah punya kemampuan mind muscle connection. Tinggal diaplikasikan saat
latihan. Saat selesai melakukan set pull down misalkan, kalian bisa coba flexing dan itu akan menambah kualitas latihan kalian. Karena sejatinya flexing itu kontraksi otot. Masih ada lagi selain beban, gerakan, dan flexing untuk meningkatkan kemampuan mind muscle connection. Yang keempat, alat bantu. Contoh simpel adalah strap. Saat kalian melakukan gerakan dumbbell lateral raises, maka beban akan terpusat pada forearm karena mengunci dumbbell dan bahu bagian tengah. Tetapi saat kalian menggunakan strap, maka konsentrasi beban pada forearm akan berkurang. Dengan begitu, fokus pada bahu bagian tengah akan meningkat. Alat bantu itu sangat bermanfaat kalau dapat meningkatkan kualitas latihan kita. Mungkin ada yang penasaran, kalau saya di rumah, ini alat bantunya apa? Saya gunakan tali jemuran dan shock pipa PVC. Push up di lantai punya keterbatasan range of motion. Otot dada tidak dapat stretch atau meregang maksimal. Tetapi dengan bantuan tali, maka stretch akan lebih maksimal. Dan stretch pada otot juga akan meningkatkan mind muscle connection. Nah, itu yang kelima, stretching. Saat kita stretching dada misalkan, kita akan merasakan otot dada ketarik. Nah, rasa ketarik pada otot ini bisa kalian aplikasikan saat latihan. Kalian bisa fokus pada rasa ketarik itu untuk selanjutnya mencoba fokus pada kontraksi konsentriknya. Jadi stretching ini bukan cuma buat peregangan atau pemanasan doang, tapi bisa meningkatkan kemampuan mind muscle connection. Lalu, gunanya mind muscle connection apa? Jadi dengan kemampuan mind muscle connection, kualitas latihan kita ini juga akan meningkat. Saya ambil contoh otot dada misalkan. Bukan berarti push up dengan beban tambahan itu lebih berkualitas. Dari awal stretching kita sudah dapat merasakan otot dada ketarik. Fokus sama rasa ketarik itu. Lalu coba push up tanpa beban tambahan dan mencoba fokus seperti pada saat stretching tadi. Setelah 1-2 set, coba flexing otot dada. Coba beberapa gerakan selagi flexing dan aplikasikan pada gerakan latihan. Supaya stretch maksimal, lakukan dengan tali dan dengan gerakan yang sesuai seperti saat flexing tadi. Buktikan sendiri bedanya dan selamat mencoba. Tapi saya ingatkan lagi, kemampuan mind muscle connection untuk semua otot ini akan sangat susah. Jadi konsisten aja dulu, mulai dari yang mudah dulu. Kalian pasti bisa flexing bicep. Nah, ingat rasanya saat flexing. Aplikasikan dengan dumbbell curl. Bukan hanya menggerakkan dumbbell ke atas dan ke bawah, tetapi rasakan seperti saat flexing bicep. Disitulah mind muscle connection bekerja. Dimulai dari yang mudah, udah familiar, coba ke otot lain yang lebih susah. Nantinya juga pasti akan bisa. Semangat! Mungkin banyak dari teman-teman yang merasa sudah lama latihan, tapi seperti nggak ada perkembangan. Otot stuck, padahal beban sudah nambah, dan lain sebagainya. Coba perdalam lagi kemampuan mind muscle connection. Tapi bukan berarti yang lain juga dilupakan, seperti jadwal latihan, metodenya, lalu asupan nutrisi, kualitas istirahat. Itu juga jangan dilupakan. Jadi kesimpulannya, jika kita mentargetkan sayap saat pull up tanpa mind muscle connection yang bagus, umumnya otot yang bekerja akan merata. Tapi dengan kemampuan mind muscle connection yang bagus, kita bisa membuat otot sayap lebih mendominasi gerakan. Seperti itu. Oke, konsisten aja dulu. Coba perdalam lagi. Sekian dari saya. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe juga biar nggak ketinggalan tips-tips bermanfaat lainnya. Tetap semangat. Sampai ketemu lagi. Buat teman-teman yang mau gabung sini. Workout bareng Indonesia. Komunitas latihan rumahan, fitness, gym, dan kalistenik. Tempat kalian belajar, tempat kalian diskusi, tempat kalian berekspresi. Kalau pengen tanya jawab, bisa tanya jawab di situ. Ntar kalau nggak ada yang jawab, ya saya yang jawab. Tapi mungkin agak slow respon kalau saya yang jawab. Jadi harap maklum.